Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liat Haryansa. Kali ini saya ingin mempresentasikan artikel saya tentang pendidikan berkualitas di era pandemi. Oke, kita langsung masuk ke pendahuluan. Semenjak kehadirannya pandemi COVID-19 resmi diumumkan oleh pemerintah, dunia pendidikan terdampak imbas sangat besar di masa pandemi ini. Sekolah secara tatap muka langsung tidak diperbolehkan, karena kita harus ikut serta untuk memutus wabah mata rantai virus COVID-19. Jangan sampai terkena pada generasi penerus bangsa. Banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pendidikan di masa pandemi ini. Pandemi COVID-19 di Indonesia menuju tahun ketiga dan kini belum bisa kita hilangkan secara total. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia, terlebih lagi dengan datangnya virus ini. Semua pembelajaran dilakukan secara online yang tentu kita perlu beradaptasi dalam sistem pembelajaran yang baru ini. Mengingat ini zaman semakin menambah maju, yang mana otomatis turut berpengaruh pada perkembangan ekonomi. Sehingga sudah sepatutnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama. Selanjutnya kita masuk ke dalam strategis dan praktis. Inovasi dapat dilakukan pada strategis yang dibuat oleh pemerintah, misalnya melalui kebijakan dan program di tingkat makro yang diaplikasikan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Pendekatan seperti ini dikenal sebagai top-down innovation. Oke, di sini saya akan menjelaskan top-down innovation. Apa sih itu top-down innovation? Top-down innovation adalah perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal, serta pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanaan hingga proses evaluasi. Sedangkan kalau bottom up innovation itu adalah sebaliknya dari top down innovation. Arahnya sebagian besar disuarakan dan ditetapkan oleh para guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan anak. Kreativitas, aktivitas, dan komunikasi. Kreativitas dapat dikembangkan dari pola pikir yang tidak berfokus pada tantangan, melainkan pada berbagai peluang yang dapat dilakukan sekecil apapun itu. Dengan berkreativitas, guru dan orang tua dapat membantu anak menciptakan sistem belajar yang dapat mendukung untuk meningkatkan konsentrasi dan mengelola distraksi. Misalnya dengan menciptakan jadwal belajar yang teratur, pengaturan ruangan yang mendukung, serta melakukan berbagai icebreaker dan permainan sederhana ketika anak mulai lelah dan bosan belajar. Kreativitas juga memampukan guru dan orang tua bukan hanya dalam melihat potensi apa yang tersedia, melainkan juga bagaimana memaksimalkan penggunaan dan manfaat berbagai potensi tersebut. Kreativitas motivasi guru dan orang tua menghadirkan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan berbagai aktivitas seperti melakukan permainan, eksperimen sains, observasi sosial, menonton video, bermain peran, bernyanyi bersama, dan lain sebagainya lewat interaksi digital oleh guru maupun interaksi secara langsung orang tua di rumah. Dengan kreativitas, guru dan orang tua juga dapat memaksimalkan penggunaan perangkat teknologi digital yang tersedia dalam mengakses berbagai konten pembelajaran, memilah sesuai dengan kebutuhan anak, dan menyampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Kolaborasi dan sinergi lintas akhir. Kerjasama lintas aktor ini sangat dibutuhkan dalam menghadirkan inovasi secara efektif dan struktural melalui integrasi antara kebijakan, program, dan riset. Dengan semangat inovasi yang kolaboratif, kita dapat mengatasi dampak pandemi di bidang pendidikan secara lebih efektif dan berkelanjutan dengan menempatkan anak sebagai pusat dari proses ini. Pada akhirnya, diperlukan perspektif baru dalam melihat pendidikan seperti apa yang sejatinya benar-benar dibutuhkan oleh siswa di era pandemi ini. Diperlukan kesadaran tentang pentingnya melakukan berbagai terobosan baru bukan hanya pada sistem pendidikan, tetapi juga proses pembelajaran sehari-hari yang dijalani oleh siswa bersama guru dan orang tua. Dalam menghadirkan inovasi pendidikan, kita perlu untuk mengingat pentingnya memperhatikan konteks dan kebutuhan yang berbeda setiap wilayah sekolah bahkan individual. Kesimpulannya, kualitas pendidikan di Indonesia memang masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Terlebih lagi kita saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang tentu kita harus dapat beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang baru. Hal-hal yang menjadi penyebab utamanya kita tertinggal dari negara lain yaitu efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pendidikan yang masih kurang dioptimalkan. Oke, itu adalah presentasi saya. Mungkin bisa ada pertanyaan atau bagaimana.
Silakan diajukan saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.